Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini saya akan mengajak atau kita akan berbincang-bincang dengan topik atau tema kisah hidup LGBT. Dan untuk perbincangan ini tentu saya sudah bersama rekan-rekan atau narasumber. Ada 2 dari 3 narasumber ya yang LGBT ya, ada 2. Dan untuk menyingkat waktu tentu saya akan memperkenalkan yang pertama Rian ya, yang pertama Rian, kemudian yang kedua Ari, kemudian yang ketiga Citer Iya. Teresia. Dan seperti biasa ya, sebelum saya tadi saya sudah memperkenalkan diri, tapi saya akan meminta ke 3 narasumber untuk menginformasikan lebih detail akan nama dan mungkin profesi ya masing-masing. Saya pertama dari Rian, kemudian Ari, kemudian Citer. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Nama saya Rian Sandi dan profesi saya saat ini adalah seorang koreografer, atlet senam, seorang makeup artist atau stylist, dan juga seorang singers. Singers ya. Iya. Banyak ya. Iya. Ari, silakan. Halo, nama saya Ari Brian. Sama juga seperti teman saya Rian, seorang koreografer, seorang atlet senam, dan pengajar tari. Ya. Dan terakhir Cital ya, silakan. Halo, Citel Tresia Kolondam sebagai coach dan pembina The Sparta dan instruktur Belly Fit Dance Sulut. Ya. Dan Tribuners ya tadi narasumber sudah memperkenalkan secara singkat akan nama dan profesi masing-masing. Dan tentu saya akan langsung mengajak berbincang-bincang terkait dengan tema kita. Jadi LGBT ini mungkin sampai saat ini ada pro kontra ya. Sampai saat ini ada yang menerima atau tidak menerima. Tapi faktanya tentu kaum LGBT ada di sekitar kita, berteman dengan kita, hidup bersama dengan kita. Dan untuk itu tentu saya akan mengajak berbincang-bincang tentu agar supaya menginspirasi bahwa kaum LGBT juga hadir dan memberi kontribusi kepada kita, memberikan bantuan ya lewat aktivitas mereka, lewat karya-karya mereka. Tapi tentu selain itu karena ini kisah hidup, tentu saya ingin bertanya juga dari awal ya gimana perjuangannya. Saya ingin bertanya bagaimana perjuangan sehingga mudah-mudahan ya memberikan inspirasi ke banyak orang bahwa kehidupan ini tidak mudah ya. Semua tidak mudah tentu kehidupan ini saya dan ini juga tapi tentu kaum LGBT juga lebih banyak ya gue yang lebih tidak mudah ya. Iya. Ya. Itu yang saya akan tanya langsung ke Rian. Rian gimana boleh tidak cerita bagaimana ketika Rian merasa oh saya ternyata berbeda. Kemudian apa yang Rian lakukan? Kemudian tentu respon pertama biasanya keluarga ya. Iya. Keluarga, kemudian lingkungan. Nah, boleh diceritakan singkat, silakan. Oke. Pada awalnya menjalani kehidupan yang berbeda itu memang sangat sulit dan saya merasa bahwa saya adalah seorang yang berbeda itu sudah sejak lama, Ya. sejak saya kecil. Kemudian untuk Usia berapa? Sekitar berapa? sekitar 8-9 tahun. Masih Saya sudah kecil juga merasa ya? iya sangat kecil. Tapi saya sudah merasa bahwa saya memiliki sesuatu yang berbeda. Saya hidup sebagai seorang yang berbeda. Dan untuk menjalani itu semua ada begitu banyak rintangan, terutama dari Tapi sekolah waktu itu? iya sekolah. Dan di sekolah pun itu banyak sekali halangan, tantangan yang terjadi. Makanya itu untuk menjalani diri sebagai seseorang yang berbeda butuh perjuangan yang luar biasa. Dan sampai saya beranjak dewasa, saya mulai memberanikan diri, saya mengembangkan apa yang bisa saya lakukan, terutama untuk bakat dan talenta yang saya percaya yang Tuhan berikan untuk saya, yang saya kembangkan sampai saat ini. Saya berusaha meyakinkan kepada orang tua saya bahwa walaupun saya menjalani kehidupan yang berbeda, saya bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya melalui bakat dan talenta. Sebagai seorang, sampai saat ini sebagai seorang stylist, sebagai seorang makeup artist, singers, koreografer, dan lain-lain. Dan akhirnya saya boleh bertemu dengan suatu komunitas yang tidak memandang bahwa kami ini adalah orang-orang yang berbeda. Karena kita hidup sama-sama sebagai seorang manusia, kita bisa memberikan pendapat kepada siapa saja. Dan itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Dari awal saya merasa bahwa saya adalah seorang yang berbeda, sampai saat ini saya bisa tetap bangga dengan diri saya sendiri seperti
Saat ini kan karena saya bisa memberikan banyak hal kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, kepada keluarga, masyarakat, bahkan teman-teman saya. Mungkin seperti itu. Ian, waktu kecil kan tentu kita bilang keluarga ya. Iya. Waktu respons keluarga gimana? Tentu banyak responnya, tapi yang teringat gimana? Yang Awalnya. paling teringat itu ketika keluarga tahu bahwa saya adalah seorang yang berbeda sesuai dengan tema kita, bahwa saya adalah seorang LGBT. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya adalah seorang LGBT. Respon keluarga sangat luar biasa. Mungkin mereka sangat terpukul dengan keadaan saya saat itu. Kan misalnya contohnya begini, misalnya kan ke sekolah paling di Iya. secara normal dipakaikan pakaian misalnya yang Laki-laki. laki-laki ya. Iya. Kemudian Tapi misalnya itu contoh iya, lah, iya. contoh. Gimana? Berarti kan kemudian bagaimana semenjak seketika itu kemudian sehingga dari remaja tentunya kemudian Iya. dewasa tentu makin tidak terbendung bahwa, Iya, bahwa saya Rian kan mencari identitas diri. mencari identitas diri, bahwa saya harus seperti ini. Saya tidak nyaman dengan harus orang tua saya harus Mengungkapkan iya. tidak, bicara tidak ke orang tua. Kalau waktu itu Ke mama atau papa? belum sempat. Tapi seiring berjalannya waktu saya mulai memberanikan diri, bukan berbicara secara langsung, tetapi Lewat sikap, lewat perilaku, lewat cara saya berpakaian dan lain-lain. Mungkin awal-awal orang tua sangat tidak menerima, tapi seiring berjalannya waktu mungkin karena saya dengan profesi saya bisa membantu, dalam hal ini membantu ekonomi keluarga saya, iya. membantu adik-adik saya, saudara-saudara saya. Mungkin kalau untuk menerima secara langsung mungkin belum. Tidak, tapi mereka lebih dari gestur iya. ya memberi kesan- ruang. Iya, memberi ruang lebih ke oke, silakan kamu jalani. Jadi mereka memberikan kesempatan saya untuk menjalani apa yang menurut saya nyaman dengan diri saya sendiri tanpa harus dipaksakan lagi. Ya. Tribuner, saya akan langsung ke Ari ya, karena mungkin banyak ya yang ingin tahu secara lebih detail Kak, tapi waktu juga ya Iya. terbatas. Jadi, saya ke Ari gimana pertanyaan sama dengan ke Rian tadi ya. Kalau bicara soal kisah hidup Kak, sebenarnya kurang lebih orang pakai kisah hidup itu nyana jauh-jauh beda. Jauh beda. Kalau kita merasa diri berbeda itu memang dari kecil Kak. Dari zaman sama ketika orang masih SD, kita serasa kita ini beda dari teman-teman sebaya lainnya. Contohnya teman-teman sebaya saya itu bermain bola, bermain ini. Tapi kita lebih tertarik ke misalnya menari dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dibilang Mari mau main bola begitu atau enggak, teman-teman kita panggil. justru tidak menyukai sesuatu yang berbau dapat menyebabkan rupa semacam kasar begitu Kak. Kita lebih Memang suka mau, ya. berkecimpung di dunia-dunia yang membuat kita nyaman Kak. Tapi kalau dibilang seperti Rian tadi, kalau kita Kak dari keluarga itu bisa menerima sih Kak dari pertama. Justru kalau yang kita rasakan tantangan yang paling besar itu ada di masyarakat, Lingkungan karena ya, lingkungan ya. lingkungan, karena orang hidup di lingkungan yang mayoritasnya Kak itu masih kampung. Bahwa di kampung itu seseorang yang dianggap berbeda itu adalah orang yang istilahnya sangat mereka kurang sukai. Tetapi Ditunjukkan lewat apa? Nak mau bergaul ke atau bukan nyindir-nyindir seperti atau itu sih gimana? Kak, kebanyakan dari dari tindakan tindakan. misalnya Kak. Tapi setelah kita seberanjak dewasa, hal itu bisa orang buktikan kepada masyarakat karena Kak, masyarakat itu suka sekali bagindang. Dorang mau judge orang melakukan sesuatu padahal sesuatu itu yang tidak pernah orang lakukan. Iya. Image yang buruk itu selalu melekat kepada seseorang yang dianggap berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa hal-hal yang wanita bilang pakai itu semua itu tidak benar dan kita bisa mematahkan semua itu lewat prestasi. Dan sampai sekarang kalau masyarakat berlahan-lahan bisa menerima sih Kak. Tapi kalau keluarga lebih menerima lagi karena dari kita orang Artinya tua. sudah ada masalah ya. Kalau kita orang tua Kak memberikan kita pemahaman bahwa jangan melakukan satu hal yang dapat mempermalukan keluarga bahkan diri sendiri. Itu aja ya. Itu aja. Jadi ini ya. Saya ke Citel ya, ke coach. Ya. Saya ke coach. Gimana terlibat
coach ini bukan LGBT ya, Tribuners, tapi terlibat dalam arti membaur ya, membaur lebih dekat ya, Iya. dekat. Saya ingin tanya gimana kemudian menjadi pembina ya, beraktivitas bersama-sama, gimana? Boleh di-share? Pada tahun 2017 bulan Maret, saya bersama dengan Ibu Lili Hidayat bertukar pikiran bagaimana orang mendirikan suatu komunitas yang di dalamnya berisi orang yang agak berbeda, Tapi memiliki kreativitas. tapi tidak merugikan ke masyarakat. Ya, ya. Sehingga kami mencari informasi melalui sosial media dan ketemu satu persatu, maka kita mendirikan suatu komunitas yang bergrup. Pada waktu itu masih boomingnya poco-poco Poco-poco, dan senam kreasi, sehingga kita kumpul mereka untuk latihan di Plain Tikala atau Sparta Tikala. Tikala, ya. Sehingga kami mengumpulkan 9 orang pada waktu itu dengan mereka sudah mempunyai talenta masing-masing. Artinya Talenta masuk masing-masing. yang semua yang LGBT ini sudah dengan profesi yang Ya, masing-masing. prosesnya ya, masing-masing. Bagaimana kemudian kenal dang, baku kenal yang banyak kan tidak mudah mau baku kenal kalau cuma sto Riandeng Ari, oke, tapi kan dengan sekian banyak gimana? Torang waktu itu mengumpulkan mereka. Torang kan biasanya suka pergi ke acara, kemana-mana. Jadi torang tanya, mau suka ikut di komunitas kita? Oh, komunitas apa itu? Oh, torang mengadakan suatu komunitas olahraga, komunitas biasanya menyanyi atau apa, supaya di sini juga kami membuat suatu grup supaya pada saat mereka sudah bisa menjadi membaur dan kami akan melepas mereka. Artinya mengarah ini juga ya untuk mengasah dengan profesi masing-masing. Tentu di organisasi ini di Sparta, tentu lebih mengarahkan dan mengasah agar supaya berprestasi atau gimana? Iya. Sehingga ada yang sudah pergi ke Jakarta untuk mengikuti kejurnas. Kejurnas apa ini? Kejurnas poco-poco. Poco-poco. Iya. Kejurnas poco. Oh, jadi sudah sampai ikut lomba-lomba juga ya di luar Sulawesi Utara ya? Iya. Saya ke Rian ya. Rian, tadi dikatakan bahwa tentu dari keluarga sempat belum menerima, tidak menerima ya, tapi di awal-awal ya. Kemudian saat ini boleh dikata sudah diterima lah ya. Kemudian di lingkungan gimana ketika membaur dengan di lingkungan waktu itu? Lingkungan kan berarti lingkungan sekitar tetangga bertemu di lorong kah atau di mana? Kemudian guru-guru gimana? Guru-guru waktu itu Sekolah. waktu sekolah. Ya kalau waktu sekolah sih karena masih belum itu, jadi belum terlalu menonjolkan diri kalau di sekolah karena masih malu. Ya masih berusaha untuk menahan diri untuk menunjukkan ke banyak orang, apalagi kepada guru-guru. Iya, masih malu untuk menunjukkan identitas. Terus kalau di lingkungan ya sampai saat ini kalau untuk di lingkungan sekitar tetangga atau apa tidak terlalu banyak tantangan sih, karena mungkin karena profesi juga saat ini kebanyakan dibutuhkan oleh banyak orang ya, jadi tidak terlalu banyak. Cuma waktu awal-awal saja sih yang memang rumit, sulit. Rian, gimana Rian kemudian ini kan ada berapa profesi? Bagaimana Rian mengasah keterampilan talenta yang ada? Kan tidak mudah juga kan? Misalnya ini kan ada senam, tari, jadi instruktur juga, kemudian make up ya. Nah, gimana? Kemudian saya ternyata punya talenta ini, kemudian mau kerja, artinya mungkin gimana? Iya, yang bisa menghasilkan. Iya. Pokoknya dari awal karena kita rasa kita bisa di bidang ini, kita bisa di bidang ini. Jadi apakah sekolah tidak, atau cuma otodidak? Kalau untuk make up otodidak, untuk
tari dan lain-lainnya juga otodidak, dan itu juga tidak terlepas dari teman-teman semua yang sering support. Kita belajar sama-sama. Karena mungkin ya kita kan dari dulu tetap mungkin ini bisa jadi mata pencarian untuk di kedepannya. Apa latihan nanti. patamang dulu Jadi, atau bagaimana? Kalau biasanya sih latihan, kalau kita biasa latihan sendiri dulu, baru saling memberi masukan dengan teman-teman, terus kita latihan sama-sama. Latihan sama-sama. Ini tadi ini kan bilang TikTokers juga kan iya. sekarang lagi nih. Gimana jadi Nah, TikTok? kalau itu sih awalnya cuma sekedar hiburan, cuma sekedar hiburan. Tapi kan karena, lagi ini sekarang lagi kan. booming, karena banyak orang cari lagi. Gimana? Mungkin karena lucu atau karena apa ya, tingkat-tingkat konyol itu cuma sebenarnya ya menghilangkan. Iya, itu lucu. Tapi gimana kemudian kan tidak semua orang, Mbak, itu kan misalnya kalangan milenial, kemudian gimana berpikir oh kita ikut TikTokers ini. Ya Biasanya. kembali ya dari awal memang sebenarnya cuma sekedar hiburan, tapi lama-lama ya jadi tertarik, jadi suka. Banyak orang suka, ayo lanjutkan. Yang penting banyak orang tertawa, banyak orang suka, banyak followers ya. Karena lebih baik banyak orang kenal orang dengan orang talenta yang dimiliki daripada orang kenal dengan keburukan. Iya, iya. Saya ingin tanya, kan ini salah satu ini pernah ikut juga lomba-lomba waria ya, lomba itu bagaimana kemudian kita ikut ini gimana? Sebenarnya dari dulu ya dari kecil ya, karena berbeda jadi sempat berhayal pengen jadi seperti ini. Jadi akhirnya pas dewasa ada teman-teman bilang ada lomba ini khusus untuk trans perempuan. Iya yang di itu lombanya di mana? Di Manado? Di Manado. Cuma di tingkat Manado ya? Iya, tingkat Sulawesi Utara. Tingkat Sulawesi Utara. Iya, waktu 2016 itu pemilihan. Itu waktu itu diikuti oleh berapa peserta? Waktu 2016 waktu runner up 2 itu diikuti oleh 18 peserta dari seluruh Sulawesi Utara, dari Bolmong, ada runner up 2 dari 16 peserta. Iya. Kemudian saya lihat ikut terus ya. 2018 lagi ikut. 2018 itu runner up 2 lagi. Dari sekian peserta. Iya, dari sekian peserta. Kemudian terakhir tahun 2020, itu tahun 2020 ada komunitas LGBT juga yang bikin, itu khusus untuk Transumikola, pemilihan Miss Trans Sulawesi Utara. Tapi di situ bukan cuma pemilihan untuk berlenggak-lenggok di atas panggung, tidak. Kita juga menerima materi tentang LGBT. Tentang kesetaraan gender, tentang penerimaan diri, security system. Ini juga banyak, ada banyak pengetahuan yang terjadi. Jadi tidak cuma sekedar ada lomba begini, ikut cuma untuk berlenggak-lenggok di atas panggung, tidak. Tapi ada banyak materi yang orang belajar juga di situ. Materi untuk materi tentang LGBT, tentang hak asasi manusia, tentang penerimaan diri, tentang security system, tentang ada banyak hal yang orang belajar tentang HIV AIDS apa semua. Iya, yang intinya yang dekat dengan yang berkaitan erat dengan LGBT. ya. Iya, jadi itu jadi bahan pelajaran kita, jadi materi di saat pemilihan itu. Oke, tadi dikatakan bahwa jadi materi ada mengenai bagaimana menjadi kehidupan LGBT ya, yang tentu supaya diterima luas oleh masyarakat. Ya. Tentang mengurangi stigma dan diskriminasi dari masyarakat bagaimana. Bagaimana pandangan Rian? Rian, ini kan LGBT kan banyak orang melekatkan misalnya narkoba atau melekatkan narkoba, melekatkan misalnya seks bebas. Bagaimana Rian melihat ini? Artinya kalau untuk tanggapan saya sih untuk mungkin hal-hal itu juga yang di ini waktu mengikuti lomba belajar, kan gimana? Tapi bisa kita lihat sendiri di masyarakat jarang sekali ada LGBT atau kaum transpuan atau yang terjerat kasus hukum di hal-hal seperti itu. Kebanyakan itu orang-orang yang biasa, orang-orang yang normal. Tapi kalau untuk LGBT dan lain-lain, saya rasa itu hanya pandangan masyarakat saja. Tetapi sebenarnya tidak, saya mengalami sendiri. Saya hidup di tengah-tengah komunitas LGBT. Masih banyak LGBT yang berpikiran positif, LGBT yang lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan dari hal-hal seperti itu. Namun ketika ada salah satu LGBT atau komunitas, salah satu orang yang berbuat, masyarakat kemudian memberikan tanggapan bahwa semua LGBT adalah seperti itu. Padahal itu hanya oknum-oknum tertentu. Ya. Dan artinya dikatakan di biasa-biasa juga kan ada oknum-oknum ya. Iya, banyak oknum yang seperti itu. Intinya masih banyak LGBT yang bisa berprestasi. Contohnya kita yang ada di Desparta. Kita yang ada di Desparta. Bisa lihat sendiri, kita bisa menghasilkan karya dari talenta-talenta yang kita miliki. Dan masyarakat
tidak pernah melihat hal itu. Melihat, itu. Iya. Mereka Tapi, melihatnya mere- yang positif kan? Mereka tidak pernah melihat hal positif yang dilakukan oleh kaum LGBT karena mereka menganggap bahwa kaum LGBT ini adalah kaum yang dikucilkan. Mereka hanya melihat di saat ada kaum LGBT, satu atau dua orang pun yang Bersalah. melakukan kesalahan, itu akan dibesar-besarkan, itu akan diangkat, itu akan dilihat oleh banyak orang. Seakan-akan mereka hanya akan menjatuhkan. Seperti Kak bilang tadi dari awal, tanpa mereka sadari bahwa kita kaum LGBT juga ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kita hidup Ada saat dong, ini. seperti Iya. kita ini kan. Seperti ini kita hidup seperti ini. Kita ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kebanyakan itu hanya dari oknum-oknum tertentu yang mungkin memiliki Stigma yang dilekatkan ya. Stigma yang dilekatkan. Karena apa? Masih kurang bukan untuk membenarkan diri, tapi masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman tentang kesetaraan gender. Tentang identitas gender dan identitas seksual yang dimiliki oleh seseorang, masih banyak yang kurang pemahaman Justru itu seperti saya itu. mengundang di sini agar supaya Iya. Rian, Ari juga bisa memaparkan ke Tribuners atau pemirsa sehingga lebih mengerti gimana sih posisi LGBT, gimana sih keberadaan. Karena Iya. karena apa yang kita lakukan sekarang ini belum tentu orang-orang yang di luar dari komunitas LGBT bisa melakukan hal tersebut. Iya. Saya ke Ari ya. Saya ke Ari kan. Ari silakan ya. Pertanyaan tadi sama ya. Ini Ari kan sekarang dalam keadaan dari awal dikatakan bahwa keluarga artinya tidak tertolak ya. Tidak tertolak kemudian gimana dengan di organisasi-organisasi lain yang ini? Kalau Gereja misalnya. Nah, Gereja Iya, Iya, gereja. gereja. Iya, kalau di gereja gimana? gereja. Kalau kita sih Kak, kalau dari lingkungan gereja itu, karena kita berasal juga mulai dari kita sekolah minggu, sampai kita remaja, sampai kita pemuda sekarang pun, kita bergaul di gereja dalam artian masih dalam batas kewajaran lah Kak. Dalam batas kewajaran. Maksudnya tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan citra buruk bagi gereja tersebut. Gereja. Dan juga di gereja itu orang bisa disambut baik oleh gereja karena orang juga bisa memberikan prestasi. Kita di gereja pun dari zaman kita dari pemuda, orang melatih sampai adik-adik yang seperti agar bisa seperti orang dulu. Kalau orang kan dulu waktu dari masa sekolah minggu ada tarian rohani. Kan itu yang sering dipakai di gereja kalau misalnya ada ibadah kreatif, ibadah minggu atau lain sebagainya, itu yang sering ditonjolkan. Nah, kalau dari gereja juga tidak mendapatkan penolakan yang terlalu bagaimana karena menurut mereka yang mereka lihat bahwa tidak terlalu tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan citra buruk bagi gereja tersebut. Artinya kan gini, tadi Ari sudah mengatakan bahwa terlibat di ini, itu artinya tidak ada ini ya, penolakan. Hal apa yang disumbangsi Ari di gereja, misalnya tadi boleh diperjelas, misalnya keselatian apa gimana? Kalau sebenarnya sih Kak, kalau dari gereja itu kan orang sudah dari lahir atau di situ. Di situ mulai dari kita sekolah minggu itu orang sudah diberikan wadah oleh gereja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau semacam ada kegiatan seni kan biasa kan ada atau tingkat sinodal JBK. Kita tapi teman-teman seumuran, kita ikut core, kita ikut vokal group sesuai dengan talenta yang ada. Kita pun nih mau kalah, kalau kita tapi talenta yang diberikan Tuhan, kita rasa di dunia tari. Jadi mulai dari kita sekolah minggu, kita sudah di dunia tari, sampai kita remaja, sampai kita bisa diberikan kepercayaan oleh gereja untuk bisa melatih adik-adik, sehingga adik-adik pun berikutnya bisa menjadi seperti orang. Ketika orang tidak lagi memberikan ilmu kepada adik-adik itu karena misalnya terbentur usia, jadi adik-adik yang orang latih itu bisa memberikan ilmu kepada adik-adik yang lain melalui ilmu yang orang dapat dari orang. Seperti itu Kak. Ya. Saya kira Tribuners menarik ya apa yang sudah diutarakan oleh Rian, oleh Ari tadi ya, bahkan kan di luaran bilang ada misalnya tempat ibadah yang menolak. Ini tadi sudah dikatakan tidak ya. Menerima, bahkan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan yang positif. Artinya gini ya, intinya tergantung diri masing-masing. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, maka lingkungan akan merespon secara dengan baik ya, dengan baik. Dan itu yang tercipta tadi yang sudah dilakukan oleh Rian,
maupun Ari. Ari, selain di gereja, tadi apa instruktur tadi boleh diinformasikan ke ini? Selain dari tari gereja, orang juga kebetulan ada satu sanggar tari. Sama-sama, Rian. Iya, sama-sama. Tari dan Sanggar tari ya? Sanggar tari daerah. Ikut lomba-lomba Tari juga? daerah. Iya, sanggar tari daerah dan juga ada untuk di gereja juga sama. Kalau untuk Itu kaum LGBT yang tuh di ini, minta maaf ya, atau semua? enggak, Kak. Kalau Itu untuk umum. Kalau yang untuk tari Tapi yang jadi pengelola itu Iya. orang. Jadi pelatihnya orang. Dan selain itu orang juga kalau kita pribadi sih Kak, kita awal mulai baku kenal dengan Desparta itu karena orang ikut lomba juga. Waktu itu Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI menggelar satu FOKBI, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia. FOKBI itu Kak adalah salah satu organisasi resmi dari Kemenpora di mana setiap provinsi itu memiliki organisasi tersebut. Ada FOKBI Sulawesi Utara, FOKBI Sumatera Selatan, FOKBI dan lain di masing-masing provinsi. Provinsi ada ya. Nah, di Dan tahun itu bikin lomba tingkat nasional. itu mereka bikin dorang bikin lomba itu Kak waktu itu 2017. Dorang bikin kejuaraan dulu, kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah itu dibuat untuk menjaring atlet-atlet muda berprestasi agar bisa dikirim ke nasional. Pada waktu itu 2017 orang Iko pertama kali di Mantos. Orang waktu itu masih belum sih. Juara 3. Enggak. Oh iya, Juara tiga. Terus di situ tahun berikutnya juga orang Iko 2017 dan 2018. Tingkat sulut ya. Tingkat sulut dan yang puji Tuhan diberikan kesempatan waktu itu juara 3 se-Sulawesi Utara. Nah, dari orang dapat juara 3 itu dipilihlah beberapa orang dari tim kami. Kebetulan yang terpilih itu saya. Kami diberikan kesempatan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk mengikuti kejuaraan nasional Poco-Poco Piala Ibu Negara 2019 di Jakarta. Waktu itu DP penyelenggaraan dilakukan di Britama Square Kelapa Gading. Dan pada event tersebut, puji Tuhan, orang Sulawesi Utara diberikan apresiasi yang luar biasa, mendapatkan juara 3 Poco-Poco Kreasi Umum, juara 2 Poco-Poco Guinness World of Record. Yang antar siapa yang kelola pembina? Yang dari FOKBI. FOKBI. Dan ya dari FOKBI dan juga mendapatkan juara 1 perorangan 40 tahun ke bawah. Waktu itu yang menang per orang itu teman saya Laurin, dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi 5 besar dalam GWR for Fun seperti itu. Luar biasa. Ya. Saya ke Citel ya. Sekarang tadi sudah Rian maupun Ari sudah menginformasikan akan karya-karya mereka, dan itu tentu lebih dengan bergabung juga di Desparta lebih terasa dan mungkin lebih banyak teman ya, lebih banyak berkomunikasi. Saya ingin tanya gimana pengembangan Desparta sekarang ya, karena Citel juga kan instruktur ini ya, sedang gimana melakukan kan begini, organisasi tentu lebih banyak. Sekarang mungkin berapa anggota dan bisa aja terus berkembang, boleh diinformasikan. Ya. Anggota dari Desparta karena pandemik begini, banyak yang kerja, banyak yang kerja keluar. Keluar ya. Iya. Tapi paling tidak kan komunikasi kan. Komunikasi masih kan ada. Sekarang kan ada WhatsApp, ada ini ya. Tapi gimana rencana ke depan apa-apa yang dilakukan? Karena memang gini, organisasi apapun sekarang memang tidak bisa lagi terus secara manual. Tentu sudah harus mengembangkan secara digital. Ada tidak rencana yang DP rencana ke depan? Kami akan mengikuti rencana. Ada suatu rencana kami akan ikut mengikuti, mengumpulkan kembali Desparta ini, dan kita akan mengikuti ajang lomba. Citel kan seorang instruktur juga tuh, senam. Saat ini gimana lagi? Yang ikut apakah ini instruktur di Belly Fit Dance ya? Dance itu di mana? Di Sparta atau di lain? Oh, lain. Oh, lain ya. Iya, lain. Jadi ngikut di satu ini komunitas. Di satu komunitas instruktur Belly Fit Dance Sulut. Itu suatu senam perut yang masih baru di Kota Manado. Oh, itu melibatkan ada LGBT juga yang terlibat dalam atau
atau Oh. semua? Masyarakat umum. Masyarakat umum. Masyarakat umum ya. Jadi hanya yang coach yang ini hanya di The Sparta ini ya, di Sparta ini itu yang komunitas LGBT yang Iya. ada, atau di Sparta itu semua ada LGBT, ada yang biasa-biasa gimana? Kalau untuk Ada. anggota sih, Untuk anggota semua LGBT. Tapi kalau yang coach ada yang beberapa orang dari Sinsumba, pelatih aerobik, Pelatih aerobik. Ya. dan Ibu Lili. ibu penatua yang selalu membimbing kita. Membimbing ya. Bu Jody. Ibu. Tribuners, saya kira menarik ya, ini paling tidak telah dibincang-bincang ini telah menginformasikan bahwa LGBT ya, mereka juga tentu tergantung dari perilaku. Iya. Tadi bagi Rian sudah menyatakan prestasinya lewat talenta yang ada, tentu sudah melakukan hal-hal yang positif dan ternyata diterima secara positif oleh masyarakat ya. Begitu juga dengan Ari juga ya, melakukan hal-hal yang positif dan diterima oleh masyarakat. Ini tentu yang diharapkan ya, karena biar bagaimanapun di keberadaan kita ya, keberadaan bagi kita yang pria, wanita, kemudian dari kaum LGBT ini tentu apabila melakukan hal-hal yang baik, tentu akan direspon dengan ini. Tadi saya tertarik ya, kan diikut waria ini dikatakan ada pemahaman-pemahaman yang diberikan diberikan Materi. untuk melatih dan tentu bukan untuk sendiri, juga untuk semua komunitas ya. Apa-apa yang misalnya contoh-contoh yang diberikan pelatihan, misalnya mengenai narkoba, Iya, mengenai apa saja ya. Terutama itu mengenai SOGSC, mungkin banyak yang belum tahu kalau SOGSC itu di kalangan LGBT. Apa itu? SOGSC itu tentang seks karakteristik atau identitas seksual, baru ekspresi gender seseorang. Itu suatu pemahaman yang dibuat untuk membuka pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender. Di situ juga ada heteronormatif, ada banyak hal yang orang pelajari khusus untuk kaum LGBT, agar supaya kita dapat bisa memperluas, supaya orang-orang lebih mengerti tentang kesetaraan gender seperti itu. Yang menerangkan apakah dari kaum LGBT juga atau Iya, karena dokter-dokter atau siapa, kan akademisi sekarang ya. banyak aktivis-aktivis LGBT Ya. yang memperjuangkan hak LGBT. Iya. Ya, Mereka jadi, yang ini ya. Iya, jadi itu ada banyak materi yang kami terima, baru termasuk juga ada hak asasi manusia, baru HIV/AIDS, tentang HIV/AIDS, karena HIV/AIDS ini sangat melekat dengan image seorang LGBT. ya. Iya, jadi pentingnya kita mengetahui hal-hal tersebut agar supaya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa HIV/AIDS ini seperti apa, kenapa sampai HIV/AIDS harus selalu dihubungkan dengan kaum LGBT, padahal penderita HIV/AIDS tidak semua itu kaum LGBT. Ya. Banyak juga masyarakat umum yang hal-hal ini ya yang diberikan pencerahan ya, diberikan penerangan bagaimana tentu untuk menghindari. Iya, untuk menghindari, bukan untuk menghindari. Jadi untuk agar supaya kita dapat menghindari hal misalnya kan tersebut. saya memahami misalnya jangan melakukan misalnya seks bebas, Iya, atau mungkin lebih detail ada hal-hal yang hal-hal ini misalnya di seks ya, kan itu kebutuhan juga toh. Iya. Seks ini yang tidak bisa dilakukan oleh LGBT, ini yang dilakukan. Kalau ini yang dilakukan efeknya ini, dampaknya pasti itu ya. Iya, pasti. Dan itu tujuannya bukan hanya harian dong, bukan, itu harus untuk diinformasikan ke semua. Jadi mudah-mudahan saat ini ada banyak teman-teman LGBT yang menuntut, ataupun masyarakat umum yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Jadi gini, Rian kan ada tanggung jawab moral sebagai seorang ikut lomba waria ikut lomba waria, kemudian ikut dan itu nanti itu dapat informasi itu. Iya. Sejauh mana Rian menginformasikan ke teman-teman yang lain, kan itu tanggung jawab moral seorang juara ya kan, seorang apalah. Iya.
Duta. Seorang duta. Duta. Duta gimana? Sudah apakah mungkin kan diharapkan mungkin mengumpul teman-teman LGBT kemudian menginformasikan Iya. atau gimana? Karena kita juga punya komunitas LGBT, ada Warna, ada beberapa komunitas-komunitas yang di dalamnya itu kaum LGBT. LGBT. Kita senang karena Karena setiap menurut kali saya kita kan gini, ada mungkin LGBT yang melakukan seks bebas yang ini ke oknumnya dia melakukan itu karena ketidaktahuannya. iya, Dia tidak tahu bahwa ini bahaya, ancamannya ini. Tapi kalau misalnya ada teman yang iya. sudah mendapatkan pendidikan kemudian menginformasikan, tentu Mungkin akan lebih sama-sama menghindari. waspada, Nah, lebih gimana saling itu? sama-sama. Kalau kita setiap kali bertemu di komunitas itu, dimanapun kalau ada teman-teman LGBT atau apa, ya kita selalu memberikan kesempatan untuk saling tukar pikiran. Kalaupun teman-teman yang lain susah untuk bertanya, ya kita yang mulai lebih dulu. Jadi memberikan pengetahuan, memberikan apa yang kita tahu, ya kita kasih tahu kepada orang bahwa Karena ini kan yang bisa. lebih mudah Rian yang si tahu daripada misalnya Cika Iya. yang si tahu. Mungkin Kalau agak saya- canggung kalau saya yang si tahu atau ini Iya. bisa aja Lain. tersinggung. ada orang tersinggung. Bisa Tapi kalau orang tersinggung, yang sesama, tapi Kalau sesama. lebih banyak sesama orang kan lebih tertarik seperti itu. lebih keterbuka Iya, kan? lebih terbuka, lebih nyaman Jang, untuk mau gitu. memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Bahkan kita juga nyendak canggung berbicara hal seperti ini kepada orang-orang, kepada siapa saja, bukan cuma Karena ini memang realita kan, iya. pasti sudah diinformasikan Iya. bahwa ini hal yang sudah terjadi dan akan terjadi. Sehingga untuk menjaga kan begini, kan itu sudah ada korban karena ketidaktahuan dan tidak mungkin banyak yang korban sehingga lomba-lomba waria ini Iya. kan tujuannya selain kecantikan dan ini juga kalau untuk intelektual kecantikan kan. dan lain-lain sih itu tidak terlalu Tidak. karena kita mencari salah satu bagaimana supaya kita bisa memberikan materi supaya komunitas-komunitas LGBT bisa terkumpul, makanya ada lomba-lomba seperti itu dengan tujuan agar supaya kita bisa menyampaikan materi-materi ini, Iya, hal-hal iya, seperti ini kepada teman-teman kaum LGBT. Karena Karena kalau untuk mencari satu-satu teman-teman atau untuk itu sulit. Jadi itu pemilihan-pemilihan seperti itu adalah salah satu cara dari kaum LGBT, salah satu wadah untuk agar supaya lebih mudah kita untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Iya. Karena itu yang penting kan. Itu yang lebih penting, karena yang dan paling- itu juga salah satu cara untuk image-nya itu kan Iya. dengan cara-cara begini ada pendidikan, edukasi ya ke Iya. ke teman-teman Teman-teman yang LGBT ya tentu. LGBT. Dan seperti yang saya katakan kalau saya dan ini kan mungkin bisa disalah persepsikan. Iya. Tidak akan mudah tentunya, tapi kalau ini kan bagaimana Ari ya mungkin menanggapi ya soal ini bahwa untuk edukasi ini. Edukasi kan mau tidak mau kan begini. Misalnya narkoba. Kan Iya, yang paling itu kan narkoba, Narkoba, seks dan bebas, seks bebas. Itu ada di termasuk di kaum LGBT dan ini bagaimana kan pasti disuruh adalah bagaimana menginformasikan ke teman-teman adalah misalnya seks yang aman, toh? Iya. Seks yang aman, kemudian narkoba. Apa sih efeknya ketika mungkin silakan minum-minum, silakan ini, tapi kalau narkoba efeknya apa? Gimana pandangan dari Ari? Kalau menurut kita sebetulnya ajang-ajang seperti itu masih dalam ranah yang wajar-wajar saja karena dari ajang tersebut mereka nantinya memilih duta-duta yang akan menyampaikan visi dan misi seperti yang Rian bilang tadi, ada beberapa materi yang bisa orang sampaikan bukan cuma ke kaum LGBT saja tapi kepada masyarakat umum juga tentang, kalau sekarang sih menurut kita yang paling bagus itu adalah tentang edukasi tentang seksual dan juga banyak sekali seperti yang Rian bilang tadi, HIV/AIDS juga banyak dikait-kaitkan dengan LGBT. Padahal sebetulnya masyarakat umum pun yang terpapar HIV dan AIDS itu banyak. Dan ya seperti itulah Kak, namanya manusia, mereka cuma bisa melihat sesuatu tanpa memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Justru itu yang tadi di lomba-lomba tadi ada materi-materi yang tujuannya kan bukan hanya Rian sendiri, harus diinformasikan ke banyak orang. Iya, dan waktu itu kebetulan waktu dia mengikuti perlombaan kami juga sebagai teman datang dan mensupport. Mendengar juga. Iya, waktu itu orang menjadi tim official juga Kak, waktu itu orang mendukung karena menurut orang
ini adalah hal yang sangat positif. Nantinya ilmu yang Rian dapatkan bukan cuma berguna bagi Rian sendiri. Dan menurut kita dari ilmu yang kita dapat juga Rian sering cerita Pak kita tentang HIV/AIDS juga Kak. Dan itu Bahayanya tentu kan. bahayanya. Bahaya. Dan bagaimana menghindari? Iya. Dan satu hal yang sangat menarik menurut kita Kak adalah ketika Rian sampaikan kepada kita bahwa orang harus memberikan edukasi yang memang benar-benar kepada masyarakat tentang HIV/AIDS tersebut, di mana masyarakat umum sering menilai bahwa penderita HIV/AIDS harus orang jauhi karena aduh takut tular, takut tertular seperti ini, aduh tadi mau pegang, mau jangkit dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Tapi sebetulnya Kak tidak. Dan yang kita dapat dari Parian bahwa ilmu yang kita dapat bahwa kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penderita HIV dan AIDS itu tidak selayaknya kita diskriminasi. Karena mereka juga memiliki hak seperti kita. Seperti hak mendapatkan perlakuan yang layak, menggunakan infrastruktur secara bersama-sama seperti kita. Justru kalau kita semakin menjauh dari orang, Dia merasa moral. tersendiri, lebih berat Sendiri, tuh Saki kan. Lebih berat. jadi bagaimana kita memberikan Menyenang. pendekatan kepada dia begitu. Dan juga yang harus juga masyarakat tahu dan juga tugas sebagai duta harus lebih banyak lagi kan disampaikan bahwa satu hal yang menurut kita menarik adalah yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa yang harus orang ingat bahwa HIV/AIDS itu tidak menular melalui air, udara, makanan, berpegangan dan lain sebagainya. Itu yang harus orang buka masyarakat pemahaman bahwa karena kebanyakan dia AIDS, tadi mau badeka tuh, tadi mau pegang pada dia Karena ketidaktahuan kan. Dan harusnya sebagai duta harus lebih diberikan pengetahuan kepada masyarakat. Iya. Betul. Harus Seperti itu. memberikan motivasi. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi yang ingin dikorek ya dengan ke Rian, Ari, Citel, tapi waktu juga yang membatasi ya bincang-bincang kita. Dan tadi sudah banyak hal yang sudah diinformasikan ketika Rian dan Ari juga merasakan saya berbeda, sudah diutarakan tadi ya. Kemudian bagaimana mereka karya-karya keduanya ya. Hal-hal positif yang sudah dilakukan baik di lingkungan keluarga, tadi dikatakan membantu keluarga ya. Bagaimana di gereja juga ya, di masyarakat ya ikut melakukan hal-hal yang positif dan faktanya sudah respons dari masyarakat juga baik ya. Positif dan bahkan Rian mempunyai suatu tanggung jawab adalah bagaimana mengedukasi kelompok LGBT dan masyarakat ya terkait dengan narkoba, HIV/AIDS ya, seks bebas juga ya. Hal-hal ini tentu yang sudah diutarakan tadi dan semoga apa yang sudah diinformasikan tadi ya boleh bermanfaat. Dan seperti biasa ya sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya beri kesempatan kepada tiga narasumber ini untuk ada closing statement. Apa saja ya closing statement berupa pesan-pesan, informasi atau apa dari hasil pembicaraan kita. Tapi sebelum saya nutup ya atau kasih closing statement, saya ingin tanya, kalau Rian sekarang ini sudah ada pasangan atau masih sendiri? Belum. Masih sendiri. Sendiri. Kalau Ari? Sama. Saya ingin jadi closing statement, silakan apa saja. Oke. Yang mau saya sampaikan, pertama buat teman-teman kaum LGBT, jangan pernah malu dengan keadaan Anda saat ini. Walaupun kita berbeda, kita memiliki perbedaan, tapi kita adalah manusia yang sama, yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang mau saya sampaikan buat teman-teman, tetap lakukan hal yang positif, karena jika kita selalu melakukan hal yang positif, dimanapun kita berada, maka kita tidak akan pernah dikucilkan. Dan untuk para masyarakat umum, tentunya kita tidak meminta untuk diakui, tapi kita meminta sedikit untuk dihargai sebagai kaum LGBT. Terima kasih. Ari. Kalau dari saya tetaplah berkarya tanpa memandang kita ini berbeda atau tidak, karena melalui karya yang kita buat bahwa orang bisa memandang kita lebih positif lagi melalui apa yang bisa kita berikan kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Dan kepada orang-orang di luar sana yang masih melihat orang-orang yang berbeda itu dengan sebelah mata, mari orang buka orang mata lebar-lebar dan cari tahu apakah yang terlakukan ini benar atau tidak. Cari dulu DP kejelasan agar tidak salah kaprah dalam menanggapi segala sesuatu.
Ya. Terakhir ke Cital, silakan. Menurut saya kita ini semua sama. Jadi kita harus selalu tetap berusaha dan berkarya untuk maju ke depan. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang saya ya dengan dua kaum LGBT ya, yang sudah menginformasikan kisah hidup, bahkan menginspirasi juga ya, menginspirasi dengan karya-karya mereka juga. Cital ya, saya mengucapkan terima kasih ya karena sudah datang di sini di Tribun Bakudapa. Dan tentunya saya berharap nanti berikut apabila ada tema-tema perbincangan ya khusus, kita menginformasikan baik terkait dengan karya-karya atau apapun ya, yang tentu tujuannya adalah memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan informasi ke masyarakat bahwa LGBT ini memang ada bagian dari kita ya, bagian dari umat manusia yang harus kita perlakukan sama, dan kalau ada kekurang tahuan, kekurang informasian, itulah tugas salah satu media ya. Seperti saat ini kita berbincang-bincang, semoga tentunya apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi masyarakat, boleh memberikan informasi kepada masyarakat. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini sudah setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.